wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja PPG 41 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sahwati SPDI. NIM 25111111014. Guru mata pelajaran fikih di MI Solamul Irfan NW Bedus, sekaligus mahasiswa PPG 41 tahun 2025. Pada pagi hari ini, tanggal 10 Mei 2025 akan melaksanakan video pembelajaran di kelas 5 dengan materi ibadah haji. Demikian perkenalan dari saya, semoga video yang akan saya buat bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menuntut ilmu, datang ke sekolah kita ini untuk menuntut ilmu. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dilancarkan oleh Allah dan diberikan ilmu yang barokah serta bermanfaat ya. Ayo untuk kelas, pimpin teman-temannya berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammiruna datal watani wa nadatal manati bi buru'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Al-Fatihah. Terima kasih saya ucapkan kepada anak-anakku. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa belajar kembali, bertemu kembali di hari yang cukup cerah ya. Tapi sepertinya anak-anak ini masih lemas ya. Kenapa harus lemas? Ayo semangat dulu. Mana semangatnya? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita di mata pelajaran fikih, yaitu tema dari pembelajaran kita ini adalah ibadah haji. Ya, ibadah haji. Tentunya anak-anak pasti sudah tahu apa itu haji. Sudah melihat, sudah mendengar yang namanya haji. Sering kita lihat di kampung kita orang-orang pergi haji. Ya. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana atau apa, karena ibadah haji ini adalah salah satu impian dari orang Muslim, ya. Orang kepingin menginjakkan kaki di tanah suci. Ya, itu adalah impian semua orang yang ada yang agama Islam. Lebih-lebih apalagi kalau kita sudah pergi ke sana, Masya Allah kepingin sekali untuk pergi kembali lagi ke tanah suci. Ya, selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah rukun daripada pelaksanaan ibadah haji ya. Harus tahu dulu apa itu arti daripada rukun. Rukun itu artinya apabila kita tidak mengerjakan salah satunya, maka haji kita dinyatakan tidak sah. Ya, harus ngerti dulu artinya rukun. Nah, berarti kalau kita tidak mengerjakan salah satu dari rukun itu, maka haji kita itu dinyatakan tidak sah. Ya. Yang akan kita bahas saat ini adalah rukun yang pertama ya. Rukun yang pertama itu adalah ihram.
berdiam diri di padang Arafah. Karena wajibnya, karena ini merupakan rukun, maka orang yang sakit pun harus dibawa ke padang Arafah. Bagaimanapun keadaan orang yang melaksanakan ibadah yang haji itu harus dibawa ke padang Arafah. Nah, kemudian rukun yang ketiga adalah tawaf. Ya. Setelah kita melaksanakan wukuf, kemudian kita kembali lagi ke Masjidil Haram. Nah, di Masjidil Haram itu kita melaksanakan tawaf di Ka'bah. Tawaf ini apa artinya tawaf? Siapa yang tahu apa artinya tawaf dulu? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, itu arti tawaf. Ya, nanti akan ada penjelasan satu persatu daripada materi ini ya. Biar kalian lebih paham apa itu maksud daripada rukun-rukun haji ini ya. Kemudian yang keempat, setelah kita melaksanakan tawaf, kemudian kita berlanjut lagi ke sa'i. Nah, sa'i ini artinya berlari-lari kecil, dimulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah, ini juga dilaksanakannya sebanyak 7 kali. Ya. Nah, setelah kita dapat 7 kali berlari-lari kecil, kemudian dilanjutkan dengan tahallul. Ya, tahallul ini artinya adalah apa? Memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Ya, 3 helai. Boleh Bu? Boleh Bu? Ya, boleh. Sampai habis juga boleh. Ya, sampai digunduli atau dibotaki juga boleh. Tapi harus ini paling kurang-kurangnya rambutnya itu harus dipotong 3 helai. Nah, rukun yang selanjutnya adalah tertib. Tertib ini artinya mana yang didahulukan dikerjakan, kemudian yang belakangan di belakangnya. Itulah yang dimaksud dengan tertib. Ngerti? Ngerti. Ya, kalau sudah mengerti, kita akan memperlihatkan kalian bagaimana cara pelaksanaan atau teori daripada pelaksanaan rukun-rukun ibadah haji. Ya, coba anak-anak perhatikan ya. Selanjutnya untuk lebih jelasnya penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, mari kita lihat satu persatu daripada rukun haji ya. Rukun haji yang pertama tadi adalah ihram ya. Ihram artinya memasang niat dan memulai memakai pakaian ihram. Nah, ini adalah bentuk dari pakaian ihram yang biasa kita pakai kalau kita pergi melaksanakan ibadah haji. Yang sering kalian lihat ya di TV yaitu pakaian putih-putih. Nah, inilah yang dinamakan dengan pakaian ihram dan juga disebut dengan kita mulai berniat. Setelah kita memakai pakaian ini, kemudian kita pergi ke tempat di mana kita mengambil mikot atau niat, ya. Yang biasanya kita mengambil niat itu di Bir Ali ya namanya. Banyak tempat kita mengambil niat, tapi biasanya kalau kita di luar Indonesia kita diajak mengambil niat ke Bir Ali. Ya, sudah jelas ya penjelasan tentang ihram. Kemudian rukun yang kedua, penjelasannya atau teori pelaksanaannya ya seperti ini ya. Wukuf ini dilakukan di padang Arafah. Nah, inilah bentuk daripada padang Arafah. Nah, di padang Arafah ini ada yang namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini, nah ini adalah kubu di mana tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, di gunung ini atau di Jabal Rahmah inilah Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di padang Arafah. Nah, kapan pelaksanaan daripada wukuf ini? Wukuf ini pelaksanaannya mulai dari tanggal 9 waktu tergelincirnya matahari atau kalau kita biasa menyebut waktu zuhur sampai terbitnya matahari besok pagi tanggal 10 Zulhijjah ya. Kalau biasanya kita di sini itu hari pelaksanaan hari raya Idul Adha atau Lebaran haji. Nah, ini adalah lautan manusia ya yang kita lihat karena semua manusia yang melaksanakan haji wajib berada di padang Arafah.
ya berakhirlah pelaksanaan daripada rukun-rukun haji. Ya. Sekarang Ibu mau tanyakan, apakah kalian memperhatikan, apakah kalian sudah mengerti atau belum? Ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat dengan penjelasan Ibu yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Pertanyaan pertama ya. Apa itu arti daripada wukuf? Ya, coba Zahra, apa itu arti wukuf? Berdiam diri kepada Allah. Iya, bagus. Wukuf itu artinya berdiam diri di pada Arafah. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa arti tawaf? Ayo, tawaf. Ica, ayo dijawab. Tawaf. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, mudah-mudahan semuanya ingat ya, dan sudah mengerti rangkaian-rangkaian daripada pelaksanaan ibadah haji. Ya, sudah mengerti semua ya. Mungkin hanya ini pertanyaan yang Ibu berikan untuk kalian, dan pertemuan pada pagi hari ini akan kita akhiri sampai di sini. Mungkin hanya ini pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.